Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radan Rahmadi. Saya kelahiran Kertahanyar ya, Sungai Lakum, Kabupaten Banjar, 22 Mei 1991. Saya lahir di keluarga atau orang tua yang profesinya berdagang. Tapi pedagang saat itu pedagang keliling beliau. Berjualan perabotan rumah tangga. Selain berdagang juga beliau bertani, bertani padi. Cuman sawahnya itu sawah orang. Jadi bapak yang kelola dan hasilnya dibagi. Nah, bapak juga ternak kambing ya waktu itu ya. Dan itu juga kambingnya titipan bahasanya, titipan orang lain yang dikelola oleh bapak, termasuk kita anak-anaknya juga ikut dari merawat sampai mengembala. Jadi sejak SD itu sudah terbiasa mencari rumput dan mengembala kambing. Nah, sampai akhirnya pindah ke Landasan Ulin itu sekitar 2003 waktu sekolah lanjutan di Pesantren Al-Falah Putra Banjarbaru. Sekolah di pondok, cuman waktu itu saya pulang pergi, kebetulan rumah kakak berdekatan dengan pondok pesantren. Dia pulang pergi mondok alhamdulillah sampai lulus. Cukup bangga juga dapat kesempatan lah bersekolah di pondok pesantren, karena bapak memang impiannya ingin ada salah satu anak beliau yang sekolah di pondok pesantren, dan waktu itu bapak memberi pilihan. Jadi tidak pernah dipaksa oleh bapak untuk masuk pondok. Terserah kata bapak mau di pondok atau mau di sekolah menengah pertama atau SMP. Tapi bapak katanya harapannya pengen ada anaknya yang sekolah di pondok pesantren. Walaupun cuman pulang pergi ya waktu itu. Nah, sebenarnya banyak cerita juga waktu pondok ya. Jadi karena posisi saya mondoknya pulang pergi, jadi teman-teman di pondok itu biasanya sering nitip barang atau nitip belikan barang. Nah, kayak yang paling sering sih kayak nitip bawang, cabe, uyah, dan viksin buat dijadikan kalau orang Banjar itu cacapan. Nah, cacapan itu katanya bikin makan lebih nafsu makan lah. Selain itu kadang ada nitip sendal, nitip buku, segala macam keperluan mereka di pondok, sabun kadang. Nah, dari situ biasanya mereka ngasih itu uang. Ada yang ngasih 5.000, 2.000, ada yang free ya, nggak apa-apa, nggak masalah, kita nggak pernah minta, cuman teman-teman biasanya kadang ngasih. Di kelas beranjak aliyah kalau nggak salah ya, saya tuh sudah ada inisiatif untuk pengen dagang. Kebetulan paman saya itu punya produksi kue brownies. Jadi saya sempat memberanikan diri ke kantin, menawarkan diri untuk menjadi supplier rotinya lah, atau kalau orang Banjar kan 4 mandak roti, numpang. Kita naruh roti di kantin, kemudian hasilnya sharing profit biasanya kan. Tapi ternyata waktu itu ditolak sama pengelola kantin, karena yang boleh jualan hanya karyawan dan dewan guru yang mengajar di sana. Setelah itu saya kepikiran lagi, kayaknya kita coba aja taruh di asrama. Jadi setiap berangkat sekolah itu saya bawa 5-10 box kue brownies itu, bawa ke asrama, kita taruh. Siang itu sudah habis. Jadi pagi kita taruh, siang pulang sekolah sudah habis. Bawa keuntungan per box itu Rp2.000. Wah, itu luar biasa dulu, rasa banyaknya keuntungan saat itu. Ternyata selang 2 atau 3 bulan saya berjualan itu bukan ketahuan ya, informasinya sampai ke bagian keamanan kayak satpam, mungkin dewan guru yang bertanggung jawab di situ, dan santri itu ternyata tidak boleh jualan. Dapat teguran ya, dan sudah nggak, sampai saat itu nggak pernah lagi jualan di pondok.
Tapi di luar pun saya tetap sering biasanya ikut bantu-bantu ibu jualan. Kalau waktu SD itu ibu juga jualan sayur di pasar Manarat kilometer 8. Tiap hari libur Minggu itu saya ke sana buat bantu ibu dagang sayur di tempat yang kecil lah, pasar biasa dan sayur. Jadi kalau musim buah, nah biasanya ibu sering beli buah dari pasar itu. Jadi jam 3 subuh itu sudah berangkat ke pasar belanja sayur, kemudian jualan di pasar Manarat. Kalau musim buah, beliau bawa buah ke rumah sekeranjang. Jadi kan rumah itu yang kami tinggal itu di pinggir jalan di kilometer 10. Di kilometer 10. Jadi itu bukan rumah pribadi juga, jadi rumah orang yang punya sawah. Yang sawahnya dikelola sama bapak. Nah, jadi di pinggir jalan siang itu sepulang sekolah jualan. Kalau musim mangga, jualan mangga. Musim rambutan, jualan rambutan. Jadi memang dari kecil itu jiwa dagang itu sudah ditanamkan mungkin dari orang tua ya, dari orang tua. Sampai mondok pun mikirnya pengen dagang. Dagang, kuliah. Alhamdulillah lulus dari pondok, walaupun sebenarnya sempat daftar juga di waktu itu di Yaman ya Al-Ahqaf. Lulus tes, cuman biaya untuk keberangkatannya kebetulan waktu itu belum ada. Padahal kuliahnya di situ gratis, waktu itu dapat ditanggung lah untuk biaya hidup di sana. Cuman untuk berangkat yang tidak memungkinkan. Lalu pilihan keduanya di Yayan Antasari waktu itu. Yayan Antasari, sekarang UIN Antasari, ambil jurusan tafsir hadis. Sekarang ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Dari 2010 kalau nggak salah saya masuk kuliah. Nah dari sana sering tuh ikut seminar-seminar atau pelatihan bisnis. Kalau ada pelatihan bisnis itu pasti semangat untuk ikut. Walaupun waktu itu ya bisnisnya juga belum ada gitu. Belum ada bisnisnya karena kuliahnya kemarin dapat di beasiswa kan. Jadi untuk keperluan kuliah itu sudah ditanggung atau tercukupi dengan beasiswa tadi. Bahkan sebagian sebagian uang beasiswa itu saya pakai buat buka usaha. Jadi waktu itu sempat buka print, penjilitan kayak gitu. Terus dulu kayak duplikat CD itu, burning ya. Nah, burning, instalasi laptop, servis print. Biasanya dari uang beasiswa ada lebihan, saya belikan ke alat buat usaha. Ya, kuliah itu juga kemarin itu sempat kerja sambilan. Makanya waktu kuliah saya kurang aktif sebenarnya di organisasi kampus, terlebih organisasi eksternal. Karena Sabtu Minggu saya jadi waiter di Komplek Citra Graha. Ada itu kemarin resto di samping kolam danau itu. CB Resto kalau nggak salah namanya. Jadi Sabtu Minggu saya kerja di sana buat tambah-tambahan kuliah sama cari pengalaman kerja. Ternyata ya rasanya kerja itu capek juga lumayan, apalagi padahal cuma Sabtu Minggu gitu. Jadi kita ngerasain ternyata kerja ikut orang itu lumayan capek. Tapi ya hasilnya ada dan pengalamannya alhamdulillah banyak dari sana. Sampai lulus kuliah. Sampai sekarang pun ijazahnya belum diambil sebenarnya. Lulus kuliah, wisuda juga kayak orang kan skripsi, tapi ijazahnya saya lupa kenapa kemarin saya terhenti mengurus ijazah. Terhentinya itu waktu di perpus fakultas kalau nggak salah ya. Perpus fakultas ada buku katanya yang belum saya kembalikan. 2 kalau nggak salah. Sebenarnya buku itu seingat saya ya sudah dikembalikan. Tapi di semester 2 kartu perpus saya itu hilang beserta dompet, isi SIM segala KTP itu hilang. Jadi bukunya saya kembalikan tanpa kartu, cuma saya taruh di rak. Kan waktu semester 2 masih belum mengerti apa-apa lah bahasanya. Jadi ketika saat itu ternyata ada buku yang masih harus dikembalikan, saya bingung. Jadi sampai sekarang itu belum diurus lagi. Sebelum lulus kuliah itu saya memang ada komitmen untuk tidak ikut kerja di tempat orang. Tapi bagaimana caranya
bisa membuka lapangan kerja. Jadi 2014 itu 14 atau 13 ya. Oh ya, duit beasiswa terakhir itu saya belikan lele waktu itu. Saya belikan bibit lele, bikin kolam. Cita-citanya nih pengen punya apa? Punya ternak ikan. Jadi bos lele. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan ya, karena kan sebenarnya suppliernya ada, terus yang menerima ikannya juga ada. Ternyata merawatnya itu juga perlu pengalaman dan peralatan yang lumayan besar juga lah biayanya. Kayak alat sortir kan ada khusus untuk lele itu. Waktu itu tidak ada, sehingga lele itu kan predator atau kanibal yang bisa makan temannya sendiri. Jadi ketika tidak disortir, lele itu yang besar memakan yang kecil. Nah, biasanya seperti itu. Sehingga waktu panen itu ya hasilnya tidak seperti yang diharapkan, bahkan sampai ke modalnya pun tidak capai. Itu uang beasiswa terakhir itu. Beasiswa terakhir bidik misi. Nah, setelah itu saya tetap berkomitmen untuk tidak bekerja, tapi bisa membuka lapangan kerja. Sempat jualan es suntik waktu itu 2014 ya, itu waktu masih garap skripsi. Jadi waktu masa garap skripsi itu kan banyak waktu yang luang ya, tidak ada kewajiban untuk hadir lagi ke kampus. Jadi saya sempat jualan es suntik, es injek gitu, es diinjek, dia disuntik, dibuat ke freezer, beku, kan dijual ke sekolah SD, bawa termos ke TPA, itu dijual. Ternyata responnya bagus. Setelah itu ada tawaran jadi agen untuk area Kalsel bahan bakunya. Jadi cuman modalnya belum ada, dan kebetulan saat itu ada tawaran juga untuk jadi Panwaslu Kota Banjarbaru, dikontrak 3 bulan. Per bulan itu honornya kalau tidak salah 700.000 atau 750.000. Nah, jadi dari honor 3 bulan itu saya pakai untuk modal jadi agen es suntik. Jadi saya ambil area Kalsel. Langsung ambil area Kalsel. Karena minimal pengambilannya kan ada sekitar 100 pak kalau nggak salah. Jadi dari uang itu dan uang keuntungan yang sebelumnya kan saya pakai, saya ambil keagenan es suntik untuk area Kalimantan Selatan. Alhamdulillah punya agen kota itu di Banjarmasin, Pelehari, Barabai, Amuntai, Handil Bakti, Kapuas juga ada, sampai agen kita. Nah, cuman saat itu masih terpikir saya ini pengen punya, itu kan bahasanya agen produk punya orang ya. Saya pengen punya merek sendiri, gitu. Punya brand sendiri lah bahasanya, biar ada identitasnya, gitu. Buka waktu itu lagi ramenya 2014 tuh es bubble. Di sini belum terlalu tren sih. Cuman dapat info dari teman di Jakarta lagi rame, dan kebetulan di sini ada suppliernya. Jadi buka bubble drink di 2014 itu di Landasan Ulin. Berjalan sekitar 2 tahunan kalau nggak salah. Sambil jalan tuh es suntik jalan, es bubble jalan. Kemudian di 2015 saya juga buka es coklat dan Hokkah waktu itu, stan Hokkah atau sisa. Nah, sekarang kan mungkin sudah tergantikan dengan vape ya. Nah, buka es bubble dan es coklat. Nah, kebetulan karena bukanya beriringan, saya lihat ini yang paling gampang dikembangkan itu ternyata es coklat waktu itu. Karena mungkin lagi happening lah waktu itu kan es coklat. Saya coba buka es coklat, alhamdulillah responnya bagus. Outlet pertama di depan Al-Falah Putri pesantren. Kemudian selang 1 bulan saya buka di Citra Raya Angkasa. Dan yang ketiga di Banjarmasin dekat kampus. Saya coba kembali buka di kampus, biar masih ada ya 1 bulan atau 1 minggu sekali jalan-jalan lewat kampus, walaupun cuma lewat ya gitu. untuk ngantar-ngantar bahan es coklat kan.
ketika buka di Banjarmasin ternyata responnya luar biasa, banyak yang ingin bergabung jadi mitra. Jadi waktu itu hampir mencapai 20-an ya, atlet di Banjarmasin, 30 dengan daerah luar sekitar 30. Sekarang sih sudah berkurang sampai sekarang, alhamdulillah masih di 2021 ya, artinya sudah berapa tahun, sekitar 6 tahun ya. Saya buka Es Coklat, ada beberapa mitra yang masih aktif, outlet saya juga ada 2 yang beroperasi, kemudian jualan bahan baku juga untuk outlet-outlet lain juga ke kafe kadang. Dan di 2017, nah ini yang sekarang saya sedang fokus nih. Dua 2017 memulai menerima orderan untuk pembuatan boot. Kebetulan lagi rame juga boot model semi kontainer. Awalnya sih memang untuk sendiri ya, untuk jualan sendiri, untuk usaha sendiri. Ternyata banyak juga teman-teman yang tertarik untuk bikin. Katanya kan lebih awet, kita kan pakai bahan baja ringan, lebih awet, lebih tahan lama, terus ya harganya mungkin sedikit lebih mahal lah daripada boot yang kayu, tapi secara fungsi dan ketahanan itu juga jauh lebih lama, dan dijual lagi pun harganya lebih tinggi. Nah saat itu saya mulai terima orderan, alhamdulillah ternyata ya bahasanya kan banjir order, sampai ada yang kita tolak karena kita tidak bisa menangani dalam jangka 1 bulan atau 2 bulan, itu orang minta kan, permintaan orang. Jadi kita beberapa bahkan sampai kita tolak. Antrian itu sampai 10, 15 boot antrian itu. Jadi orang antri sampai 3 bulan, 4 bulan. Nah itu juga sebenarnya PR kita sih sampai sekarang, bagaimana agar produksinya bisa lebih cepat tapi tidak menurunkan kualitas, karena kita juga sangat menjaga kualitas pengerjaan kita. Sampai sekarang di 2021 alhamdulillah sudah sampai berdiri CV lah, ada CV karena sempat ada klien yang minta profil CV. Jadi dari klien itulah kita coba bikin CV dan menambah layanan seperti pembuatan neon box, papan nama, terus neon flex, bahkan konstruksi untuk kafe juga kita mengerjakan. Meja, kursi, sempat juga bikin permintaan orang untuk bangunan gaya rumah juga pernah mengerjakan, kanopi, pagar, seperti itu yang dijalankan saat ini. Pelanggannya masih area Kalsel sih yang kita layani, seperti paling jauh sih kayak di Amuntai, cuman ngirimnya sampai juga ke Kaltim. Jadi pemiliknya itu buka cabang di Kaltim, kayak di Sangatta kan ada buka. Terus ada juga yang bukanya sampai ke Kapuas, Marbahan, Sungai Danau juga pernah kita ngirim, Batu Licin, Kota Baru. Kalau permintaan sebenarnya sampai ke Pulau Jawa banyak, sampai ke Ambon juga ada orang pengen, ada Makassar pengen pesan, Bandung, dan itu orderan luar daerah itu banyak dapat dari channel YouTube. Jadi kita juga ada bikin channel YouTube. Sebenarnya awalnya itu cuma buat dokumentasi kita dan buat promosi juga. Alhamdulillah sampai sekarang juga kita masih rajin sih, gak terlalu rajin ya, cuman ada lah update 1 atau 2 bulan sekali untuk video YouTube, karena kan kadang customer juga nanya, Mas saya minta video atau foto detailnya dong. Jadi karena kita sering review, kalau sempat ya boot itu setelah selesai kita review dulu, dari tampilan luar sampai ke dalam. Nah kadang kita upload, jadi kalau orang pengen pesan dan ingin tahu detailnya bisa kita arahkan ke video yang kita bikin di channel itu. Dan dari situ banyak permintaan luar daerah sebenarnya, sampai sekarang belum terlayani. Mungkin ini ada challenge sih, masih ada challenge untuk kita. Jadi kedepannya mungkin kita akan produksi boot yang portable. Jadi sebenarnya bisa dikirim, yang ada ini juga bisa, cuman berat di ongkir kan.
mending mereka pesan di daerah sana kan kalau ditambah ongkir lagi dari sini. Jadi kita mau bikin yang portable biar ngirimnya itu biayanya lebih ringan. Bahan kita pakai baja ringan, mereknya kalau boleh sebut mereknya Tasso ya, yang kualitasnya mungkin yang terbaik lah kalau baja ringan kan. Jadi tentunya kalau kualitas yang terbaik juga lebih awet. Terus untuk bahan ini anti karat juga, anti karat, dan desain kita bisa custom, bebas konsultasi desain. Jadi desain kita bantu tuh, sampai benar-benar fix desainnya baru dikerjakan. Jadi makanya mungkin tarian bentuknya itu beda-beda dan menyesuaikan keinginan dan kebutuhan customer. Mungkin di beberapa pengerjaan ada yang modelnya itu mirip-mirip aja, cuman logonya aja dan menu yang dibedakan. Dan kalau kita misalkan pengen desain eksklusif, bisa kita bikinkan khusus untuk dia. Apalagi orangnya misalkan pengen mengembangkan bisnisnya ke arah ke franchise. Jadi desain booth itu tidak kita jual, tidak kita produksikan ke merek lain. Jadi khusus untuk dia sendiri. Garansi servis 3 bulan, garansi pergantian itu kalau ada yang rusak itu di 1 bulan. Jadi selama 3 bulan kalau ada kerusakan itu servis free. Kecuali pergantian, mungkin ada pergantian apa gitu, kita bantu. Harga itu sebenarnya menyesuaikan ukuran dan model, kerumitan pengerjaannya kan. Bahan juga bisa membedakan harga. Kalau range harganya mungkin dari 1 jutaan sudah ada. 1 jutaan sudah ada. Kita ada bikin yang boot portable, bisa kita bikin biasanya yang portable mini lah biasanya kan. Boot portable yang biasa buat orang pameran itu di kisaran 1 jutaan sampai ukuran. Jadi per meter kubik itu 1,7 juta. Jadi tergantung ukurannya, ukuran makin besar itu biayanya juga makin besar. Belum lagi tambah interiornya biasanya kalau yang besar. Pengantaran kalaunya area Banjarbaru Banjarmasin itu sudah free pengantaran. Cuman kalau yang agak jauh mungkin ada tambahan biaya pengantaran aja. Di sini juga sebenarnya kita pengen berbagi ide-ide bisnis ya untuk teman-teman. Makanya kenapa kita sering upload di YouTube, ya siapa tahu dapat inspirasi untuk menjadi supplier produk ini ya. Atau misalkan dia juga ingin buka produk inovasi dari produk si A misalkan. Makanya kita sering upload di YouTube. Semoga ini menjadi inspirasi lah bagi teman-teman, apalagi yang ada yang outletnya sampai buka puluhan cabang bikin di sini. Artinya bisnis gerobakan ini juga sangat menjanjikan untuk dijalankan. Mungkin dari modalnya minim ya kan, modalnya cuman ya mini, tapi hasilnya kan luar biasa sebenarnya. Apalagi yang sudah punya outlet puluhan, yang penting dikelola dengan baik. Hanya rencana kita juga di channel kita ini akan bikin ide-ide bisnis atau kreasi misalkan produk yang bisa dijual dalam gerobak, misalkan kayak ide pembuatan burger misalkan, kebab, minuman kekinian. Nah itu rencana yang akan kita share nanti di channel YouTube kita agar bisa menjadi inspirasi lah bagi teman-teman yang lain. Termasuk kita kunjungan juga biasanya. Jadi klien kita kunjungi, kita bikinkan video usahanya lah. Kemudian cerita sedikit tentang usahanya kan, nanti kita share juga di YouTube yang biar bisa menginspirasi tadi ke teman-teman yang lain. Tapi namanya usaha ya, kita berhubungan dengan orang. Ada yang istilahnya sering di komplain pelanggan juga pernah kayak gitu. Kadang rusak karena rusak karena pengiriman sebenarnya di jalan. Pengirimannya pakai jasa orang biasanya angkotnya, ternyata di perjalanan ada yang lepas atau ada yang rusak. Nah itu, tapi yang penting kita tetap tanggung jawab seperti itu. Ada kerusakan itu tetap kita ganti selama, apalagi barangnya ini kan belum diterima, belum sampai ke klien. Jadi istilahnya di komplain itu sudah sering sih, sudah sering. Cuman saya juga sama tim ini kita jadikan sebagai
pembelajaran gitu, agar lebih baik lagi produk yang kita dapatkan. Karena kan rumusnya seorang wirausahawan harus anti baper, jangan sampai baper. Sama seperti mungkin teman-teman yang main di medsos, main di YouTube, ketika melihat dislike kan, dislike itu ya itu tombol penyemangat sebenarnya agar kita bisa lebih baik lagi. Atau ada komentar-komentar yang negatif kan, nah makanya dilarang untuk baper. Kalau baper mungkin ya gak akan bertahan lama lah dalam berbisnis, karena pasti akan ada rasa rasa kecewa, rasa putus asa kalau kita baper. Cuman kalau itu dijadikan sebagai pembelajaran agar kita lebih baik, insya Allah akan selalu bertumbuh usahanya. Jadi kunci sukses yang selama ini pegang ya ada 3 sebenarnya. Ada 3 di antaranya. Yang pertama itu mimpi besar. Artinya kita harus memiliki goal atau pencapaian yang besar. Yang pertama mimpi besar, yang kedua take action. Karena mimpi sebesar apapun kalau tidak action atau tidak kita jalankan, tidak kita bikin step-stepnya, itu tidak akan terwujud mimpinya. Dan yang ketiga, berbagi dengan sesama. Karena saya meyakini semakin kita banyak berbagi itu tidak harus materi ya. Misalkan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, itu juga berbagi. Syukur-syukur kita bisa berbagi sampai ke materinya tadi. Bisa bersedekah lah bahasanya kalau dalam Islam ya. Semakin banyak kita memberi, akan semakin banyak juga yang kita dapat. Nah, itu sih 3 itu yang saya pegang sampai sekarang. Selain bisnis, saya juga orang yang suka menyibukkan diri ya. Saya ingin banyak menyibukkan diri ke hal-hal yang positif ya. Karena dengan kita banyak menyibukkan diri ke hal-hal yang positif seperti gabung ke komunitas. Sekarang kan saya aktif di komunitas Tangan di Atas. Alhamdulillah sekarang juga diamanahi ketua Tangan di Atas wilayah Kalsel. Sebelumnya ketua TDA Kota Banjarbaru, sekarang di provinsi. Saya ikut kegiatan positif seperti itu agar bisa bertumbuh kan, berjejaring, berteman dengan orang-orang yang sevibrasi lah bahasanya. Jadi di sana bisa dapat masukan dari teman-teman. Kita juga kalau mau bercerita keluh kesah, mungkin ada teman-teman yang sama lah frekuensinya kan, pembicaraannya sama. Nah, ketika gabung di komunitas itu kita bisa juga mendapatkan relasi dari teman-teman di komunitas. Terus saya juga orang yang aktif dan suka berolahraga sebenarnya. Karena jangan sampai dompetnya aja sehat tapi badannya sakit ya gitu. Jadi badannya juga harus sehat selain dompetnya sehat lah gitu. Dan di TDA pun juga ada teman-teman klub-klub seperti TDA Runner, TDA Adventure, TDA macam-macam lah, ada klub-klub yang banyak diikuti. Dan sekarang saya di sini juga ikut kayak olahraga sepedaan, lari, badminton, kadang renang, itu yang sering saya ikuti. Dengan banyaknya kegiatan positif, saya berharap saya bisa menghindari kegiatan-kegiatan yang negatif, ya kan? Karena disibukkan dengan kegiatan seperti itu, waktunya itu mungkin terpangkas lah untuk kegiatan-kegiatan lain. Selain itu juga di lingkungan saya ada membentuk organisasi kepemudaan ya, walaupun masih intern ya, belum saya ibaratnya masih intern di lingkungan, namanya PEKA, jadi Pemuda Kreatif Akasia. Jadi kita di sini visinya menciptakan para pemuda yang mandiri, kreatif, dan punya kepekaan terhadap sesama atau lingkungan seperti itu. Jadi kegiatannya seperti membuat sesuatu yang kreatif, misalkan meja atau kursi dari palet, misalkan seperti itu, diberi pelatihan.
terus membuat neonplex. Sebenarnya yang berhubungan juga dengan usaha kita. Jadi ketika banyak pemuda yang bisa mengerjakan hal seperti itu, ketika kita dapat orderan banyak misalkan, kita bisa kasih kerjaan ke mereka. Syukur-syukur mereka bisa membuka unit usaha sendiri. Misalkan ada yang fokus di pengerjaan kayu, ada yang fokus di pengerjaan las. Itu sih harapan kita. Selain itu juga mereka belajar digital marketing. Walaupun dengan keterbatasan yang saya miliki ya, kita sama-sama belajar. Jadi orang-orang di lingkungan yang punya usaha atau punya keahlian, itu saya harapkan atau kami harapkan pemuda ini yang bantu memasarkan lah, bantu mengenalkan keluar, oh inilah di daerah kita ada pengrajin ini, ada yang punya usaha ini. Jadi kadang orang-orang yang punya keahlian banyak itu mereka fokus ke skillnya. Jadi sekarang ya untuk marketing atau keluarnya itu tidak terurus lagi. Nah, jadi kita harapkan pemuda-pemuda ini yang membantu memasarkan produk atau keahlian orang-orang yang ada di lingkungan. Itu sih aktivitas yang sekarang di luar bisnis yang saya jalankan. Jadi untuk kedepannya saya ada rencana untuk membuat satu produk kerajinan, sebenarnya kerajinan yang bisa diproduksi massal dan bisa dikirim ke berbagai daerah dengan memanfaatkan SDM yang ada di lingkungan. Karena di lingkungan saya ini kebetulan saya rasa banyak orang-orang kreatif, banyak kalau sekarang ya profesi mereka banyak yang sebagai tukang bangunan, tukang las, tukang pagar. Nah, kenapa tidak membuat satu produk yang bisa kita produksi massal dan kita kirim ke berbagai wilayah, syukur-syukur bisa diekspor oleh teman-teman yang mungkin punya link lah untuk mengirim produk-produk yang bisa diterima di daerah lain. Jadi rencananya ada memang arahnya ke sana. Terus kalau untuk workshop ini mungkin akan menambah beberapa layanan agar bisa memenuhi keperluan atau kebutuhan teman-teman wirausahawan baik pemula maupun menengah ya. Teman-teman yang bikin usaha. Jadi bahkan ada kita rencanakan ini ada training gratis free untuk bagaimana membangun bisnis kuliner atau membuat produk yang bisa dijual ke customer. Jadi ada pelatihan bisnis, misalkan pembuatan produk minuman kekinian, terus makanan, jajanan, itu kita ada training agar mereka juga bisa membuka usaha. Apalagi kan di era pandemi kemarin kan banyak teman-teman yang biasanya di PHK lah. Makanya pasca pandemi kemarin memang banyak yang order booth. Karena pasca pandemi banyak yang kena PHK, terus masing-masing mencari usaha. Apalagi kita ini menyongsong puncak era bonus demografi yang katanya usia produktif itu lebih banyak daripada non produktif. Artinya makin banyak orang-orang yang usianya aktif dalam mencari kerja, sehingga ketika lapangan kerja ini tidak tercipta luas, akan ada kemungkinan banyak orang-orang yang menganggur karena banyak orang yang usia produktif di lingkungan kan, sedangkan lapangan kerjanya tidak menampung. Jadi era puncaknya itu diprediksi pada 2035 sampai 2045. Nah, makanya dalam persiapan kita sebagai anak muda untuk menyongsong era bonus demografi tersebut, kita mencobalah membuka peluang usaha atau membuat usaha yang bisa membuka kesempatan teman-teman atau orang lain untuk bekerja tempat kita. Pastinya persaingan pun nanti akan lebih ekstrim lah ya kan, persaingan dalam mencari kerja, karena usia produktifnya tadi sangat banyak. Apalagi sekarang semakin banyak orang-orang yang lulusan akademisi yang
berlomba-lomba untuk mencari posisi terbaik di dunia kerja. Saya berharapnya sih bahkan banyak teman-teman juga, selain ya mungkin bekerja itu bukan sesuatu yang salah, itu sesuatu yang sesuai lah dengan karirnya misalkan atau pendidikannya ketika dia bekerja. Tapi diusahakan bisa membuka lapangan kerja sambil bekerja. Nah ini yang sangat kita harapkan, sehingga ada kesempatan juga untuk teman-teman yang lain untuk bisa bekerja, apalagi bisa membuka peluang-peluang usaha untuk teman-teman yang lain kan. Sehingga kita di 2035 nanti memang menjadi pemuda-pemuda yang wirausahawannya atau pengusahanya itu angkanya cukup tinggi. Nah, gitu. Saya teringat dengan pesan salah satu mentor atau guru bisnis saya, Mas Jaya Setiabudi. Beliau berpesan, kalau kita mau berbisnis atau ingin sukses, jangan sampai ada kata tapi dan nanti. Karena dua kata itu yang biasanya dapat menghambat kita untuk cepat dalam mengeksekusi suatu tindakan atau action kita. Jadi tinggalkan kata tapi dan nanti agar kita bisa sama-sama meraih kesuksesan dalam berkarir, berbisnis, atau hal apapun yang mungkin Anda geluti saat ini. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman berdasarkan pengalaman dan apa yang selama ini saya pelajari ya, dari teman-teman saya dan dari guru-guru saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.